Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah, NPM 124200005 kelas 1A. Di sini saya ingin menyampaikan tentang hukum Gauss. Hukum Gauss. Flux listrik disebabkan oleh adanya medan listrik. Karena medan listrik ditimbulkan oleh adanya muatan, maka artinya adanya muatan akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Misalnya, terdapat suatu muatan Q dan permukaan tertutup berupa kulit bola dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Setiap bagian pada permukaan bola, medan listrik yang dihasilkan muatan titik Q searah tegak lurus permukaan bola. Sejajar vektor nomor dan besarnya sama. Misalnya bentukannya flux listrik total pada permukaan kulit bola. P sama dengan integral epsilon NdA sama dengan integral EdA sama dengan epsilon integral dA dengan rumus Pi sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat dalam kurung 4Pi R kuadrat sama dengan Q epsilon 0 dengan catatan flux total sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan tertutup. Secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama. Pembuktiannya memerlukan pemahaman tentang kalkulus vektor. Diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Ini contohnya. Berapa flux listrik total pada permukaan silinder berjejari 1 dengan panjang L, sumbunya berimpit dengan sumbu plus kali akibat muatan sebesar minus 2 C dengan berada di titik L per 3,0. Lanjut. Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas elektron. Pada atom, konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Bila suatu konduktor atau pengantar diberikan medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri medan listrik eksternal tersebut hingga tercapai keadaan setimbang. Sifat penting konduktor dalam keseimbangan elektron. Yang pertama, medan listrik di dalam konduktor sama dengan 0 jika bahan konduktor. Yang kedua, jika bahan konduktor terisolasi mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut terdistribusi pada bagian permukaan konduktor. Muatan induksi. Medan listrik terdapat permukaan konduksi tegak lurus permukaan konduktor dengan besar yang sama. Nyatakan rapat muatan permukaan pada konduktor berbentuk sembarang. Rapat muatan permukaan paling besar berada pada permukaan yang memiliki jari kelengkungan paling kecil. Lanjut. Isolator dicirikan sebagai bahan yang muatannya tersebar pada suatu bagian bahan. Elektron-elektron pada bahan isolator terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas. Dan distribusi muatan pada suatu bahan isolator dapat homogen atau rapat muatan homogen, atau mungkin juga terdistribusi dengan pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi tertentu. Rumusnya Q sama dengan integral Pi d tau. Hukum Gauss untuk menentukan medan listrik. Hukum Gauss untuk rumusnya sama saja kayak tadi. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian tinggi, misalnya simetri bola, silinder, atau kotak. Misalnya untuk menentukan medan listrik pada jarak R dari suatu muatan titik dengan ruang vakum. Sistem ini mempunyai simetri bola. Nah, ini contoh rumusnya sama saja dengan yang tadi. Oke, lanjut. Sistem dengan simetri silinder, misal batang bermuatan.
Medan listrik pada jarak R dari suatu batang panjang yang bermuatan. Ini contoh rumus untuk sistem dengan simetri silinder. Sinol sama dengan lambda per 2pi epsilon R tau. Sistem dengan simetri bidang, misal permukaan besar bermuatan. Medan listrik di dekat permukaan lempeng besar bermuatan. Ini contoh rumus. Epsilon sama dengan pi per 2 epsilon 0 eta. Lanjut, sistem dengan simetri bola. Misal bola bermuatan. Medan listrik di dalam bola bermuatan total plus Q muatan terdistribusi homogen. Untuk rumusnya epsilon sama dengan QR per 4pi epsilon alpha 3 per tau. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.